Ebenezer. Sampai hari ini, pagi ini Tuhan tolong kami dapat ada dalam rumah untuk menyembah meninggikan nama Tuhan, terlebih mendengar sabda firman Allah. Mari Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan, sampaikan. Tanah hati kami telah kami bajak, telah kami lembutkan, sehingga setiap kebenaran firman Allah tertanam di hati kami. Kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, karena setiap firman Allah yang kami dengar tumbuh dan berbuah lebat di dalam hati dan kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya tadi diberitahu oleh gembala setempat, Pak Pri, khotbahnya di sini 20 menit. Kalau 20 menit tidak sesuai dengan perjalanan saya, Bapak Ibu. 3 jam saya tadi dari Malang. Berhenti 4 kali untuk kencing, untuk minum, ngopi. Ya, apalagi ada longsor tadi, berhenti lama. Terus tadi saya kecewa, aduh Bapak Ibu ngasih waktu 20 menit. Bapak Ibu, saya kan banyak kesaksian sebelumnya. Saya minta waktu lebih sedikit ya. Setuju Bapak Ibu? Jemaat yang baik, biasanya jemaat itu, Pak, kalau baik cepet, setelah nang kantor, setelah nang pabrik, setelah nang sawah. Tadi saya lewat melalui hutan, terus indah banget, luar biasa. Ada satu gereja di tengah hutan. Ya, saya lama di Kalimantan, Bapak Ibu. Ya, menyedihkan di sana. Jalannya, gerejanya menyedihkan. Tapi saya tadi terbayang perjalanan yang sudah. Saya masuk tempat ini, waduh. Ya. Jadi saya mempunyai keyakinan dimanapun kita beribadah, dimanapun kita melayani, asal Tuhan ada, segala sesuatu yang diperlukan Tuhan sediakan. Ya, ada amin Bapak Ibu. Amin. Jangan loh gereja di desa seperti ini. Tempat saya itu desa Bapak Ibu, ya di Turen sana, ya di pabrik pindad peluru itu. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke Palestina, ikut bela Palestina, sewa mau beli peluru, silahkan daftar saya, tak belikan. Ya, karena saya tinggal di komplek pabrik peluru itu. Ya, nah, saya perkenalan ya, nama saya Supriyadi Sumodijoyo, ya, saya dari Jogja. Ibu saya orang Kraton, ya, jadi orang bilang darah biru, tapi kulitku kok jadi hitam ini, ya, saking birunya darah saya sampai jadi hitam. Ya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa sugesti atau tidak ketika gembala saudara meminta pelayanan saya di tempat ini. Ya, dia sudah beberapa kali, agak lama belum. Saya selalu mangkir nolak, sorry lebar, karena saya fokus pelayanan di tempat kami. Ya. Tapi kenapa kemarin itu waktu ada acara Natal di Batu, dia bilang, Pak Pri, tolong melayani tempat saya. Tiba-tiba keceplosan, ya saya siap. Ya, harganya mahal, perjalanan dari Turen ke sini. Saya bangun jam 1:30. Memang saya biasa bangun jam segitu. Saya menyembah Tuhan, saya berdoa, ya sampai jam 4 kemudian saya lanjutkan ke gereja, berdoa bersama jemaat. Dan biasanya kalau minggu saya itu bangunnya ya sekitar jam 4 lah. Ini karena ada tugas, ya tugas yang sangat berat untuk melayani di tempat ini. Saya bangun pagi menyembah Tuhan sampai jam 3:30. Ya, kemudian kami persiapan jam 6 berangkat Bapak Ibu. Ya, sampai sini jam 9. Berarti 3 jam perjalanan saya. Masa khotbah cuma 20 menit.
Ya, kecewa saya. Semoga ya saya nanti banyak menyampaikan kesaksian, 1-2 kesaksian untuk memberi kekuatan kepada jemaat yang ada. Ya, jika ada jemaat yang belum bertobat, nanti supaya bertobat melalui kesaksian ini. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca di dalam 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ya, judul firman Tuhan pada pagi ini seorang tokoh yang tidak berarti sebetulnya, tetapi saya angkat ke permukaan, namanya Mephiboset. Ya, oke, saya bacakan buat kita semua. Jika Bapak Ibu mungkin membawa Alkitab, ayo kita sama-sama merenung, jangan hanya menjadi pendengar. Ini saya katakan, jemaat yang dewasa adalah jemaat yang mendengar, menerima, gayemi firman Tuhan, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupannya. Tapi jemaat yang kerdil, dia mendengar, menolak, dan melawan hamba Tuhan. Paham ya? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nanti hatinya teriris sedikit, bersyukurlah. Karena bagian hati yang teriris itu apinya tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus dibuang. Karena itu menghalangi saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, saya bacakan. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap raja. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Saya menggarisbawahi ada 2 frase untuk saudara merenung, bahwa ada kata cacat kakinya, ya. Dan yang kedua, frase yang berkata inilah hamba tuanku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mephiboset diceritakan adalah anak Yonatan atau cucu Saul. Kondisinya cacat, lumpuh karena satu peristiwa kecelakaan. Ya, tetapi Mephiboset ini walaupun lumpuh, dia beruntung karena mendapat belas kasihan dari Daud. Orang lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, di tempat kami ada seorang ibu yang stroke. Ya, dia seorang yang luar biasa karena paling memuji saya. Dia memfitnah saya luar biasa, mempengaruhi seluruh jemaat untuk melawan saya. Ya, suatu saat dia mau mati, sudah megap-megap. Suaminya bilang, tapi dia sudah pindah gereja lama. Ya, balik, stroke, lumpuh, gak bisa apa-apa. Satu saat mau mati. Ya, khotbah saya selingi kesaksian. Suaminya bilang, Pak Gem, tolong diserahkan
Dalam hati saya kok enak diserahkan. Kon gurung bayar lorone hatiku. Ya. Ketika megap, saya berdoa, Tuhan, saya serahkan ibu ini ke dalam tangan Dina. Saya bilang, Tuhan, beri umur panjang. Orang ini harus bayar harga atas perbuatannya. Ya, menghancurkan gereja karena fitnah yang dia lakukan. Gereja kami pernah dibongkar, bukan oleh FPI, tapi oleh jemaat. Benar, dirobohkan. Jadi kami ibadah cuma dikelilingi tembok dan langsung menghadap surga. Enak, karena atapnya hilang. Salah satu penyebabnya adalah ibu ini yang memfitnah jemaat. Tiba-tiba dia mati. Bapaknya bilang, Pak Gem, tolong diserahkan. Oh no, saya tidak berdoa, saya serahkan. Saya ingin dia hidup lama supaya bayar harga. Sampai sekarang masih hidup. Tapi keadaannya dulu meludahi saya, maki-maki saya. Sekarang kalau ketemu Pak Gem, puji Tuhan, dalam hati saya, puji Tuhan Bu, aku bayar harga. Kejam ya, gembala Setayu, saya gembala Setayu, seolah-olah kejam. Tapi saya berpikir begini, lebih baik orang menderita di dunia daripada masuk api neraka. Engkau bayar harga atas perbuatanmu. Ya. Firman Tuhan kita lihat, Mephiboset ini, saya rasa bahwa dia harus bayar harga atas perbuatan neneknya, yaitu Saul. Ya. Dia menjadi lumpuh, tidak berdaya, tetapi oleh belas kasihan Daud, dia tinggal di istana, dia makan sehidangan dengan raja, dia mendapatkan perlindungan raja. Enak. Itulah yang namanya kasih karunia. Seharusnya dia mati bersama seluruh keluarga Saul. Tetapi oleh kemurahan Daud, dia hidup walaupun tidak produktif. Kita telah, apa sih arti dari kata Mephiboset? Mephiboset berasal dari kata pertama yaitu Pa'ah, yang artinya serpihan, ya, dan boset artinya malu. Jadi Mephiboset itu artinya pembuat malu, cacat, membuat malu. Kenapa? Tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau ada seseorang, siapapun kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, jika engkau cacat di hadapan Tuhan, engkau akan membuat malu nama Tuhan. Cacat dalam hal apa Pak? Macam-macam. Mungkin masih suka selingkuh, suka main judi. Bahkan saya bilang begini Bapak, kalau orang Pantai Kosta merokok itu tidak pantas. Ya, kami ada jemaat orang Batak kan kebacoan rokok, bes. Ya, saya datangi rumahnya. Kamu merokok sehari berapa bungkus? 2 bungkus Pak Gem. 2 bungkus berapa? 60.000. Ya, penghasilanmu sehari berapa? 150.000. Daripada buat merokok, buat beli susu anakmu kan lebih bagus. Pakai ini. Ya merenung. Pertama gak tersinggung, 2 bulan gak ke gereja. Tapi akhirnya dia datang. Iya benar Pak Gem. Ya, daripada buat merokok gak ada faedahnya, lebih baik buat anak saya yang butuh susu. Sekarang gak apa. Sekarang sudah melayani jadi singer. Karena di tempat kami yang merokok tidak boleh naik mimbar. Betul, di tempat kami yang merokok tidak boleh naik mimbar. Ya, kenapa sih kok gak boleh?
Masa hati dibakar, ya disolok sama rokok. Padahal hati ini tempat Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya tempat Roh Kudus. Ya jangan engkau membuat Roh Kudus keserobokan. Bahasa dunia keserobokan itu. Ada yang guru di sini. Bahasa dunia keserobokan itu apa? Kayaknya nggak ada ya. Pengap itu di luar. Tapi kalau dari dalam keserpokan, megap sesuatu, itu keserpokan namanya. Ya susah nafas. Itu satu kata untuk keserpokan dalam hadis. Cari itu nanti lumayan PR buat Bapak Ibu Saudara. Ya. Mephiboset, saya katakan itu gambaran kita. Ya. Mephiboset disebut gambaran kita yang sering membuat malu nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, saya membuat malu apa Pak? Karena perbuatan-perbuatan kita. Saya memberi contoh jemaat kami, sama-sama Batak. Tempat kami banyak keluarga Batak. Ya, di sini banyak Chinese, puji Tuhan. Selamat ya, cuma sampai banyak Chinese. Di tempat kami banyak Batak. Tidak tahu kenapa. Mungkin pendetanya seorang Batak, padahal saya ini orang Jogja, Pak. Saya ini sopan santun, ya lemah lembut. Kadang-kadang ngomong pedes. Kata Pak Iqbal, pedesan aku Pak. Karena gue ditinggal. Suatu saat, satu keluarga selisih dengan keluarga yang lain di samping gereja. Saya sampai tidak bisa melerai. Tahu Wonokromo? Kebun binatang Wonokromo tahu? Binatang yang dicapkan oleh keluarga Batak lebih banyak daripada binatang yang dari Wonokromo. Mulai anjing, sapi, wedus, apalagi kucing disebut semua. Sampai saya gini, ya Yesus, Yesus. WL loh mereka, singer loh WL. Tapi dengan suara keras satu ngomong, anjing kamu, babi kamu, gajah kamu, jerapah kamu. Tak tinggal begitu. Tukaran, bacok-bacokan terserah. Kalau bisa tidak bisa. Ya, mengerikan, membuat malu nama Tuhan. Sebelah itu kaji. Ya. Dia cuma ngomong astagfirullah. Wong Kristen ternyata congori bejat-bejat. Tanpa disadari orang Kristen membuat malu. Salah satu contohnya seperti itu. Ya, sikap kita mungkin tidak welcome terhadap orang, sombong. Ya baru kredit mobil dari sombong. Baru nyicil satu kali lo sombongnya. Ya disopot tonggone gak melengos belas. Itu sudah nilai. Wong Kristen ngono Pak. Kredit mobilnya sombong, apa meneh duwe showroom lebih sombong lah. Tanpa kita sadari, kita membuat malu nama Tuhan. Ya, perkataan kita, ketidaksetiaan kita itu juga diterawang loh oleh orang-orang lain, oleh orang dunia. Hari Minggu mereka menilai kita, nah gereja enggak mau Kristen, nah gereja enggak mau Kristen. Terus kita tidak ke gereja. Hanya apa yang mereka katakan, loh kenapa Bu tidak ke gereja? Sibuk Pak, kami ada rencana healing dengan ibu-ibu kampung. Belum penanggal healing-healingan barang. Healing nang gitu loh, ya healing. Ngomongin tamasya, healing sekarang kan kerennya healing. Gitu orang Kristen, Minggu sampai ke gereja, nggak ke gereja. Coba perhatikan, ya. Walaupun begitu Bapak Ibu, saya boleh katakan kasih karunia Tuhan itu kok tetap ada pada kita. Kok gak dang dipitas orang-orang yang ngokong gitu. Suka tukaran di gereja, apalagi di tempat kami itu.
biasa kawan pendeta. Saya ditempatkan di Sekayu itu tahun 2000. Saya menggantikan pendeta yang lama karena tidak tahan dengan kelakuan jemaat. Saya lihat wajah-wajah di sini manis-manis, banyak senyum, baik-baik. Tapi di tempat saya jemaatnya banyak yang dermus. Apa yang dermus bahasa Indonesia? Gini loh, padahal. Tahu pelawak gogol? Jujur, tahun 2000 saya ditempatkan dengan menyisakan 20 jemaat. Gereja itu besar sebetulnya, jemaatnya hampir 200. Tapi yang 180 dibawa pendeta yang lama, dibelani kontrak karena tidak tahan dengan kelakuan 20 jemaat. Karena 20 jemaat ini keluarga besar yang punya gereja. 2 minggu sebelum saya ditempatkan, ya, saya dapat penglihatan. Ketika saya tidur, sebelum tidur ya jam 11, jam 12, saya rem-rem aja. Saya diperlihatkan di rumah saya. Saya tinggal di rumah gede waktu itu. Benar, saya kontrak. Mengadangi kok minum gitu. Sebetulnya saya malu Bapak, tapi itulah proses Tuhan. Tinggal di rumah gede. Dan saya melihat seolah-olah saya ada di atas rumah itu. Saya melihat bahwa rumah itu dikelilingi anjing. Ada satu yang besar, saya tahu karena saya pernah punya, namanya anjing husky. Husky itu kan gede ya, anjing itu gede, makannya banyak, tapi sebenarnya baik. Dikelilingi anjing, ada yang tidur-tidur, ada yang main-main, kecil-kecil, ada yang besar-besar. Kemudian ada suara dari atas. Saya bangganya begini, suara itu menyebut nama saya. Pri, tidak mungkin suara itu menyebut nama saya Joni, karena nama saya Supriyadi. Pri, rawat anjing-anjing ini. Paginya saya cerita sama istri. Saya panggil istri saya Non, karena dia turunan Sunda dan Ambon. Ya, kalau saya panggil Nduk kan tidak mungkin. Dia biasanya dari Dampit kalau Nduk. Saya panggil Non, tadi malam aku dapat penglihatan ini. Dia nangis loh. Jangan mas, jangan mas. Oh maksudmu apa? Ternyata dia dapat intuisi bahwa gereja yang sudah disegel itu akan diserahkan ke kami. Bilang, mas tidak usah mas, jangan mas, anjing loh mas. 2 minggu setelah itu MD telepon, kami sudah sepakat menempatkan kamu di GPD Sulam, GPD Sekayu. Loh, nah kok bukan domba yang dipercayakan Tuhan, kok anjing? Nah itulah hanya sekali jadi khotbah pertama. Biasa kan, pendeta baru, saudara yang dikasih Tuhan. Kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita berdosa harus bertobat. Wah, kayak berhasil. Saya pulang ke pastor digeruduk. Kok tahu kok sampai itu? Saya kemudian merenung, makanya pendeta sing lama minggat. Betul Bapak Ibu. Setiap kali kami khotbah selalu didatangi. Sampai dia ngomong, "Lek khotbah sing yang matiku." Loh, aku duduk pelawak. Sampai saya bingung Bapak Ibu. Iki khotbah apa iki? Kancil nyolong timun juga pantas. Kan saya harus khotbah firman Allah.
Sampai saya stres Bapak Ibu. Ya, dulu sebelum jadi pendeta, saya tuh buandang. Sampai teman-teman saya menyebut saya itu Doni Damara. Tapi setelah sekian lama diproses di Sedayu, teman-teman panggil saya Kirun. Ya, setelah itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bukan pemulihan, rongrongan demi rongrongan. Saya diusir. Ya, kami tinggal di pastori setiap malam itu didatangi. Gak tahu bawa celurit atau apa, 5-6 orang. Kok gak terisin sampai niku? Aku gak boleh dilayani, pancet begini aja. Saya merenung, oh mungkin pendeta sebelum saya ngalami juga seperti ini. Ya, sampai akhirnya gereja dibongkar. Kasihannya saya ini. Saya menilai diri saya sendiri, aku bisa agen, tapi gak ngomong sih agen nih. Gereja dirobohkan Bapak Ibu, ya kaca-kaca itu dipecahi semua, tinggal tembok yang menghadap langit. Pak dijawab-jawab, Tuhan tolong. Sampai saudara tahu apa yang saya berbuat. Kunci pintu, jendelanya itu pakai kayu, telanjang bulat. Tapi saya bukan penari bugil loh ya. Telanjang bulat saya panggil copot di altar, saya sekarang. Tuhan tolong, tolong Tuhan. Kalau sampai salah satunya jadi pendeta Sedayu, mungkin sudah tidak lagi karena ketegangan. Ya. Tiba-tiba datang seseorang malaikat tak bersayap. Ya. Dia membantu menyelesaikan atap itu. Tapi mereka belum puas Bapak Ibu. Ya. 1 tahun saya ini merasa begini, kalau siang dingin kayak di kulkas gitu. Tapi kalau malam tuh panas pol. Saya nggak makan nasi selama 1 tahun, cuma makan roti kalau nggak puhung. Tahu puhung ya? Tahu kan diambil kok. Puhung itu sakit. Rasanya itu cuma takut. Tapi yang saya rasakan bahwa setiap kali mereka mau nyerang, Tuhan tuh memberi penglihatan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Saya diproses di tempat itu dengan cara seperti itu. Kuat apa enggak? Bisa saja saya minggat, ya bisa saya pergi, tapi saya bertahan. Saya yakin Tuhan pasti membela. 1 tahun saya didukunkan. Dari mana saya tahu? Ketika satu persatu 7 pendekar, Bapak Ibu yang mendukung 7 pendekar, namanya disebut. Jadi yang datang ke rumah saya, dia minta ampun, dia minta maaf. Saya tanya siapa saja yang mendukungkan saya. Si A, si B, si D, 7 orang. Nang biaya yang mendukung aku sampai ke daerah sini. Di sini ada dukun sakti, Pak Ibar tahu nggak? Di sini ada dukun sakti. Pak Ibar tahu ya pasti. Ya, katanya dari kaca, ya saya kelihatan di situ. Makanya saya kok 1 tahun rasanya gelisah, pokoknya nggak nyaman sudah. Ya, padahal capcay gue enak, tapi nggak enak di mulut saya. Dan ketika saya ada pengakuan dari orang terakhir ini, semuanya bisa selesai. Tapi apa yang terjadi? 7 orang ini musnah di tanah bumi. Rumah tangganya hancur, bahkan ada yang merusak kaca-kaca itu. Seminggu berikutnya rumahnya sendiri didedeli sendiri.
dihancurkan sendiri. Saya cuma, oh Tuhan, pertolongan-Mu luar biasa. Itu peristiwa 20 tahun yang lalu. Ya, saya cuma bersyukur saya bertahan di sana. Kenapa? Karena saya yakin ketika saya percaya dengan sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti bela. Kembali kepada firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kepada Mephiboset, bahwa dia pribadi yang memalukan dan orang yang lumpuh itu tidak produktif. Jadi kalau Bapak Ibu sehat, kakinya sehat, rawat baik-baik, ya usahakan olahraga tiap pagi, ya, supaya otot-otot tidak kaku. Dan kalau sampai saudara lumpuh, stroke, nyesel banget. Karena jemaat yang lumpuh itu cuma air mata. Saya tidak tahu apakah ini karena darah tinggi atau hukuman Tuhan, saya tidak tahu. Ya, tapi yang pasti, ketika kita tidak produktif, itu mempermalukan nama Tuhan. Loh, kok bisa, Pak? Iya, ya. Karena begini, Bapak Ibu, kita ini adalah tubuh Kristus. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal 12. Saya tidak membaca banyak ayat, tapi poin-poin dari firman Tuhan saja yang saya sampaikan. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yesus itu kepala dan kita adalah anggotanya. Ada yang jadi jari, ada yang jadi lengan, ada yang jadi bagian tubuh, ada yang jadi kaki. Semua harus berfungsi dengan baik, artinya harus produktif. Jika kaki tidak bisa digerakkan, berarti dia tidak produktif, dan itu mengganggu kinerja tubuh. Artinya apa? Gereja yang sehat adalah gereja di mana anggota-anggotanya aktif dalam pelayanan. Kami di Sedang jemaat ya seginilah, agak banyak dikit. Semua saya libatkan pelayanan. Jadi tempat kami ada 5 grup musik, ada 5 WLA singer. Kalau WL-nya banyak, tak kebagian WL guru sekolah minggu. Tapi sing soge-soge tak suruh jadi donatur. Setuju? Lu kok gak jalan? Sing soge-soge tak dadekno donatur, karena itulah kekuatan dia. Orang-orang kaya, Tuhan mempercayakan uang bukan untuk hambur-hambur, bukan untuk kesenangan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang gereja perlukan? Bahkan kalau perlu keluar, membangun yayasan, jangan dicengkeram sendiri. Karena apa yang Tuhan percayakan bukan untuk menghabiskan diri sendiri. No. Di tempat ini pun jadilah gereja yang produktif. Amin. Amin. Jadilah gereja yang bergerak terus. Jangan jadi gereja seperti Mephiboset yang lumpuh. Karena ketika ada bagian-bagian tubuh Kristus yang lumpuh, tidak menjalankan talentanya, maka itu mempengaruhi seluruh anggota tubuh Kristus. Gembala setempat lihat potensi-potensi yang ada. Di samping diajar untuk menjaga kekudusan, jangan asal melayani, apalagi bagian sini.
Ya, bagian ruang Maha Kudus harus dievaluasi benar. Ya, karena itu dampaknya sangat besar. Mungkin sekarang enggak, tapi nanti ya itu bisa mengkontaminasi seluruh jemaat. Ya, tempat ini tempat kudus. Harus memiliki kesadaran, oh saya harus membuang. Jangan bilang begini, saya belum layak Pak Gem, saya tidak melayani dulu. Kenapa kamu tidak layak? Saya masih rokok. Saya masuk di sini tadi, maaf ya, bau jisamsu. Maaf ya, jangan tersinggung ya, bau jisamsu. Hilangkan jisamsumu. Jangan engkau lebih membela jisamsumu daripada pelayanan. Karena ketika engkau mempertahankan jisamsumu, bentolmu, gudang garam, engkau lumpuh di hadapan Tuhan. Engkau mengatakan aku tidak layak melayani Tuhan, aku belum layak melayani Tuhan. Engkau tidak produktif, artinya engkau adalah bagian tubuh Kristus yang lumpuh dan itu mempengaruhi seluruh jemaat. Jangan anggap sepele Bapak Ibu. Kalau kau punya talenta, jangan kau simpan. Ya, kalau kau punya kemampuan, praktekkan. Ya, Matius 25 ayat 29 sampai 30 tentang talenta yang dipercayakan Tuhan kepada hamba-hambanya. Yang 5 berkembang jadi 10, yang 2 jadi 4, tapi yang 1 apa? Dipendam. Artinya dia tidak produktif. Apa itu katakan? Masuklah ke tempat yang penuh dengan ratapan, kertakan gigi. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Sekecil apapun talenta, bukan berarti wah berarti yang tidak boleh rokok, yang main musik saja. Saya kan cuma menjalankan kolekta. Podo ae, apapun engkau melayani, jagalah kehidupanmu. Apalagi mampu-mampu, hentikan Bapak Ibu. Ya, melayani oke, tapi berbuat dosa oke. Istilahnya gitu, kayak orang menter baju, dicelup, diangkat, dicelup, diangkat. Ya, habis melayani kering suci, nanti dicelup menter namanya, berdosa lagi. Karena seperti itu. Tapi kita mau merubah hidup kita. Coba perhatikan. Kalau kita hidup dalam kekudusan, jemaat-jemaat ini sepakat untuk hidup dalam kekudusan, hadirat Tuhan akan sangat terasa di tempat ini. Kalau Tuhan di tempat ini sudah sungguh-sungguh yang melayani Tuhan dengan segala cara dan kehadiran saudara, saya yakin, saya percaya kan Tuhan bekerja di depan. Saudara harus menanggapi dengan serius. Sudah tahu hari Kamis, hari Jumat, gembala di tempat ini kan identik dengan dekat dengan dunia-dunia, ya begitulah, musir-musir setan. Pernah beliau ngajak ke Sitiarjo, Pak, musir uang di Sitiarjo, dalam arti ngusir pasar di Sitiarjo, pasar opo, pasar setan. Saya tahu apa yang saya alami ketika beliau meminta saya ke pelayanan. Gak terima, setan tinggal beliau, setan tinggal. Saya dikerjai luar biasa. Tengah malam saya berdoa, Tuhan, kami patahkan kuasa setan, kuasa ini. Ya, saya yakin iblis tidak terima saya melayani tempat ini, tidak terima. Tapi ketika saya sadar itu, ya seperti pergi kan ketawa. Ya, makanya dunia perhamba Tuhanan itu nyerempet bahaya. Ya kalau kita tidak banyak doa, tidak banyak menyembah, ya kesambit. Ya. Saya pernah diminta oleh jemaat, namanya Bu Sundari. Dia minta, Pak Gem, tolong doakan adik saya
sakit. Saya cuma jawab iya. Seminggu lagi ya ke gereja, untuk di gereja, Pak Gem tolong doakan adik saya sakit. Iya. Saya itu kan paling malas mendoakan jemaat gereja lain. Kenapa? Nanti dipikir cari perhatian, ujung-ujungnya nanti dikasih amplop. Padahal saya senang loh dikasih amplop itu. Saya selalu tolak. Tapi suatu saat Bapak Ibu sudah katakan, Pak tolong, adik saya sekarang di rumah sakit RSSA Saiful Anwar. Saya bilang iya Bu, tapi saya pergi ke Trawas, ada doa di sana. Dan mungkin itu kehendak Tuhan. Ketika saya pulang, saya seperti tidak sadar, berjalan turun, naik angkutan itu turun di rumah sakit itu, dan berjalan ke sal yang saya tidak tahu sal apa, nomor berapa. Tiba-tiba saya jalan berhenti di tempat tidur adik daripada ibu saudara. Saya lihat perutnya besar, baru tahu Pak. Ternyata ibu saudara bilang adik saya kena tumor rahim. Setelah di scan sebesar bola sepak, perutnya gede. Ya saya dengan santai saya pikir untuk jemaat tak doa salah-salah kon waras ya syukur, mati yo karmu. Saya pegang, Tuhan Yesus, jika kau kehendaki orang ini sembuh, sembuhkan. Jika tidak, saya serahkan ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya pulang. Kok adik ibu saudara itu meso sih? Siapa yang biasa meso di sini? Tolong diwakili. Meso, tapi ke kakaknya. Pendeta kok kayak ngomong sembahyang mek dilu. Nah, maksudnya sembahyang jauh pirang jam. Ya, sembahyang nggak usah suwe-suwe, samping kamu duduk jemaatku dan mati saya itu duduk jemaat. Tapi kemudian dia saksi sama mbaknya, Mbak Sun, mangkul pendeta lu sampean nyekel ketemu kayak ada, kok iso yo, jombo, sorenya di scan, dokternya kaget. Kok hilang Bu tumornya? Tapi dokternya tidak percaya. Wes besok aja sekalian dioperasi, di scan sekali lagi. Ya, besok paginya singkat cerita di scan lagi. Dokternya bilang, loh Bu, tidak ada tumornya, ibu sembuh. Ya dia bilang puji Tuhan, sembuh. Pulang Bapak. Seminggu berikutnya datang ke rumah saya, bawa amplop. Itu di seni pendeta, jemaat datang ke pastor bawa amplop. Pak Iqbal ya senang ya, jemaat itu bawa amplop ya. Ya, Bu terima kasih. Kayaknya kamu sudah Bu, gak usah Bu, sudah terima aja, gak usah Bu, gak usah Bu. Saya terima ya. Pura-pura gak perlu, dalam hati perlu. Keras tuku kok ya. Ulang. Ya saya tidak mengecilkan pemberi itu, memang ini orang miskin. Saya buka 50.000. Haleluya. Tapi daging saya itu kadang ngomong disembahyangi waras ngeseng pengen. Mulai operasi tak berapa puluh juta dalam hati saya. Tapi Tuhan ampuni hambamu. Ya dia sembuh bukan karena saya, tapi karena kuasamu yang bekerja atas orang ini. Saya harus mendamaikan diri saya sendiri, walaupun dalam hati saya, kok mami 1 juta, 2 juta loh. Ya ingat, itulah cara Tuhan membela hamba. Bukan hamba Tuhan yang itu, tapi Tuhan yang pakai. Setiap hamba Tuhan diberi bekal, kuasa untuk menolong hamba. Satu lagi, keponakan saya, namanya Daniel. Ya dia anak adik saya, dan adik saya sudah meninggal, suami istri, dan dia anak yatim piatu. Mungkin karena mikir ya, sampai ini kena tumor otak. Tumor otak,
dan dirawat di rumah sakit Panti Nirmala. Ketika kami besok kunjungi anak ini, apa namanya, dia kambuh sampai matanya kacang-kacang keluar buih. Dokter bilang begini, kami sudah tidak sanggup. Artinya apa? Mati kan? Kanker otak. Kok saya tiba-tiba tergerak? Saya tidak tahu, ya saya panik. Tapi saya berusaha menguasai diri. Saya panggil istri saya, non, ajak ipar-ipar, kita doa, kita keliling, dipecah-pecah mulu. Ya mungkin secara medis 1-2 jam lewat. Kami berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sampai Roh Kudus itu hadir. Tidak berhenti Roh Kudus, hampir 1 jam lebih. Dalam kondisi sembahyang itu, saya sempat mencelikkan mata. Dan kemudian ponakan saya itu hitamnya, matanya hitamnya, lihat, puji Tuhan, sembuh dia. Saya kata, amin. Tertanya, Nel, gimana kabarnya? Baik, Bu. Itu kalau bukan Tuhan, sampai hari ini ponakan saya melayani Tuhan. Ya, walaupun gerejanya di GBI, tapi dia aktif, bahkan pelayanan keluar. Ya, kenapa Bapak Ibu? Jangan jadi Mephibosheth yang lumpuh, yang cacat, baik secara fisik maupun rohani. Saya katakan, ya, secara fisik engkau cacat dan tidak bisa melakukan pelayanan. Apakah itu lumpuh tanganmu, kaki? Tapi yang lebih parah adalah jika engkau cacat secara rohani, tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, cuma datang pulang. Aku sudah kasih kolektor, Pak Gum. Aku sudah bayar perpuluhan, Pak Gum. Cukup, Pak. Tuhan tidak perlu perpuluhan saudara, gembala saudara yang perlu. Saya juga perlu. Ya, untuk aktivitas pelayanan perlu. Di mata Tuhan bukan soal engkau memberi dengan jumlah sekian kemudian Tuhan senang. No. Ketika saya melarikan diri dari sekolah Alkitab, saya pernah sekolah Alkitab di PJ angkatan 39. Dan saya anggap, ngapain sekolah Alkitab, kuliah susah-susah, bayar susah-susah, kok mengabdi jadi hamba Tuhan. Saya minggat ke Kalimantan. Kakak saya memasukkan saya, zaman dulu kan masih gampang, di Bank Indonesia. Seolah-olah, wah, ini tempat saya ini jurusan ekonomi, tempat saya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bekerja. Saya tidak ada damai sejahtera sedikit pun dalam pekerjaan. Gelisah tiap hari. Satu saat Tuhan izinkan saya mengalami kecelakaan. Itulah yang saya katakan. Kalau engkau cuma datang ke gereja, keluar masuk, engkau nggak bernilai di depan. Keluar masuk, memberi korban, memberi persembahan, seolah hebat. Itu saya alami. Karena ketika itu saya mengalami kecelakaan, saya pingsan di depan hotel Samarinda Indah. Dalam keadaan pingsan itu ada suara begini, supaya saya dramatisir. Kalau engkau mati, apa yang kau buat untuk aku? Jelas suara. Suaranya gede banget, berwibawa. Sampai hari ini terngiang kata-kata itu. Kalau kamu mati, apa yang kamu buat untuk aku? Saya ditolong. Saya sadar di sekeliling saya itu cewek-cewek cantik. Karena pegawai hotel Samarinda Indah. Saya dengan polosnya bertanya, Mbak, Bapak tadi mana? Maksudnya yang ngomong tadi loh,
Nggak ada bapak-bapak, yang ada cuma kami, cewek-cewek cantik. Orang Dayak kan cantik-cantik. Saya baru sadar, oh, ini suara Tuhan. Satu dari sekolah minggu sampai kuliah rajin ke gereja, bener. Rajin saya di gereja, sekolah minggu, pemuda remaja rajin. Tapi tidak melakukan apa-apa, cuma datang pulang, datang pulang, datang pulang. Ternyata di mata Tuhan, engkau belum melakukan sesuatu untuk Tuhan. Engkau pegang talenta, tetapi tidak kau kembangkan talenta itu. Jadi sekarang saya sharekan kepada Bapak Ibu Saudara, selemah apapun saudara, semiskin apapun saudara, ya, atau saudara seolah-olah tidak punya kemampuan, pasti ada sesuatu yang bisa saudara kerjakan untuk Tuhan. Tidak harus uang, tidak harus materi. Mungkin yang punya uang yang bumbung itu, duitnya kayak gitu. Wajah orang banyak duit kelihatan semeringan, cerah, ceria. Ya karena duit mentru, mikir mulai kok beras iso kok enggak. Engkau mungkin tidak punya apa-apa, tetapi kau bisa punya tenaga. Om, boleh enggak saya nyapu gereja? Om, boleh enggak saya memberi makan ikan-ikan di sana? Dan sebagainya, dan sebagainya. Di situ engkau menjadi jemaat yang tidak lumpuh. Engkau menjadi jemaat yang produktif, dan itu yang dikenal Tuhan. Amin. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu ada ikatan-ikatan yang membuat saudara tidak produktif, yang membuat saudara lumpuh seperti Mephiboset, minta Tuhan lepaskan. Ikatan-ikatan itu hanya bisa dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit nih, apa yang kau cerita sekarang? Mungkin engkau sangat tersiksa dengan sakitmu sekarang. Sakit fisik, sakit ekonomi, semua bisa kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yakinlah hal ini. Kalau kau berkata, aku sembuh dari sakit ini, aku sembuh dari kemiskinan, aku sembuh apalagi dari guna-guna. Oh, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jangan percaya, wah nanti disantet orang, aku nanti begini. Berarti engkau belum anak Tuhan. Kalau kau sudah anak Tuhan, nggak masuk santet itu. Amin. Jadi kalau saudara masih merasa ada ikatan-ikatan, saudara mau dilepaskan, kami yang Tuhan mendoakan. Bapak Imbar sudah biasa mendoakan orang, walaupun saya jarang. Kenapa? Ya saya harus efektif mendoakan orang. Ya, tapi yakinlah, percaya, ketika saudara mau dilepaskan, Tuhan yang kita sembah itu besar kuasa. Dia sanggup melepaskan ikatan-ikatan. Amin. Pemain musik silakan. Kita akan nyanyikan satu pujian, melayani lebih sungguh. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan maju ke depan. Nanti hambanya Bapak Imbar dan kami akan menumpangkan tangan buat Bapak Ibu Saudara supaya ada kelepasan, pertolongan yang katanya daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. melayani lebih sungguh. Dan apabila Bapak Ibu ingin didoakan, silahkan maju ke depan, berlutut di depan, untuk kita sama-sama mendoakan Bapak Ibu Saudara. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melayani. Mari Bapak Ibu yang didoakan bisa berlutut di depan. Nanti kita akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Melayani lebih sungguh. Yesus melayani kita. Apapun pergumulan saudara, serahkan kepadanya. Seberat
dan memulihkan saudara-saudara. Haleluya. Berlutut semua, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Semua berlutut, maju. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Tuhan tolong, kuasa-Mu tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang di pergumulan, sakit, penyakit, beban, ikatan-ikatan kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Bapak ini dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi beban masalahnya, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyerahkan Tuhan Bapak ini, apa yang menjadi persoalan, pergumulan, oh Tuhan, tantangan kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Oh ini Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi bebannya, persoalan, masalah. Tuhan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Beri berkat, beri kelepasan, kesembuhan. Kami berdoa untuk rumah ini Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya, sakit, penyakit, beban, persoalan. Tuhan, Engkau Allah yang segala Allah, Engkau menyembuhkan, memulihkan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa buat ini, mari Tuhan jamah, pulihkan dengan sempurna apa yang jadi tanggungan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat ini Tuhan, apa yang jadi pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan hiburkan, Tuhan lepaskan, Tuhan jawab doa-doanya dalam nama Tuhan Yesus. Oh mari ini Tuhan kami serahkan. Engkau tahu dalam masa tuanya perlu penghiburan daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang beribu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi beban kasih sayang murah Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siang hari Tuhan, Kau telah berfirman bagi kami, kuasa-Mu menyatakan kami mendapatkan kebebasan, kelegaan yang datangnya daripada Tuhan. Sukacita surga memenuhi setiap hati kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan seluruh doa kami. Haleluya. Amin. Mimbar saya serahkan kepada kepala setempat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya mengundang Bapak Kris untuk berdoa buat persembahan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami akan syukur, terima kasih untuk sabda firman yang sudah kami dengar. Melalui firman kami dikuatkan, disikarkan, dan kami mengharapkan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Uang yang sudah kami persiapkan, suci kuduskan, dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di segala keperluan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dan Tuhan Kau berkati setiap jemaat yang memberikan dengan limpah sukacita berkat dalam pemeliharaan sehari lepas hari. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan.